Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi, Handono Fatkur Rahman. Hari ini kita akan membahas terkait dengan komunikasi dalam perawatan paliatif. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya dulu kita membaca sholawat. Kita membaca sholawat Maria. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu wa husnul hawatimi wa yustasqa Gomamu biwajihil karim wa ala alihi wasobihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli maklumin la bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita bisa mulai kegiatan perkuliahan kita terkait dengan komunikasi dalam perawatan paliatif. Apa yang melatar belakangi komunikasi dalam perawatan paliatif? Seperti yang kita tahu bersama bahwa proses komunikasi terapeutik ini memiliki tujuan. Tujuannya apa? Ya, seperti yang kita tahu bersama bahwa tujuan utama pada pasien komunikasi yang diberikan pada pasien paratif adalah memberikan dukungan emosional, mensupport. Jadi, komunikasi kita kepada pasien itu adalah salah satu bentuk dukungan emosional kepada pasien, meningkatkan semangat hidup pasien, meningkatkan motivasi pasien. Sehingga apa? Dengan komunikasi terapeutik ini, maka pasien memiliki semangat. Atau kalau selain itu juga kita dengan komunikasi terapeutik ini kita bisa mendampingi pasien sampai akhir hayatnya. Selain juga memberikan support secara emosi, komunikasi terapeutik ini juga bertujuan untuk mengurangi rasa cemas pasien. Ya, ini mengurangi rasa cemas pasien, mendukung secara emosi dan menurunkan rasa cemas pasien. Dan selain itu juga ada poin ketiga yang paling penting dalam komunikasi terapeutik ini apa? Membantu pasien memahami kondisinya. Ya, kalau pasien denial ataupun menolak, nah itu yang agak susah nih. Susah apa? Susah untuk proses perawatan selanjutnya. Ataupun kalau misalnya pasien misalkan dia langsung putus asa, nah itu juga sangat susah ini. Artinya, bagaimana komunikasi terapeutik ini kita bantu pasien untuk memahami kondisi penyakitnya. Dengan pasien memahami kondisi penyakitnya, maka pasien itu bisa mengupayakan pasien, perawat, ataupun tenaga medis lainnya bekerja bersama-sama. Ya, kita bekerja bersama-sama sesuai dengan bidangnya. Kalau perawat bagaimana? Nah, kalau perawat itu artinya bidangnya apa? Bidangnya merawat. Perawat memberikan perawatan yang optimal. Pasien ini adalah menjalankan semua perawatan yang sudah direncanakan oleh perawat. Jadi semuanya harus bekerja bersama-sama. Untuk apa? Nah, untuk meningkatkan atau untuk melawan penyakit tersebut. Seperti secara bersama-sama, berjuang bersama-sama. Nah, kalau sudah berjuang bersama-sama, eh, pasien juga berjuang, perawat juga berjuang. Nah, ya. Ini ini akan menjadi sebuah upaya yang sangat luar biasa kepada pasien. Artinya, kita harus memberikan komunikasi kepada pasien apapun keadaannya, jangan menyerah. Ya, apapun keadaan pasien, kita harus memberikan semangat dan menyampaikan kepada pasien jangan sampai menyerah.
ya. Jangan sampai menyerah sampai akhir. Kenapa? Karena menyerah bukanlah sebuah jawaban. Ya, jadi kita harus memberikan semangat terus kepada pasien. Nah, kemudian komunikasinya apa? Mendukung pasien untuk mengambil keputusan. Nah, ini juga berhubungan erat dengan apa? Berhubungan erat dengan yang namanya peran perawat advokat. Nah, kita harus mendukung pasien dalam mengambil keputusan. Artinya, kepada pasien kita harus menyampaikan ah, opsi A, opsi B, opsi C, opsi D. Kita sampaikan kepada pasien. Misalkan kalau pasien mengambil opsi A, apa resikonya? Kalau kita pasien memilih opsi B, apa resikonya? Mungkin kita sampaikan dampak manfaatnya kepada pasien. Nah, terkadang juga kita juga harus menyampaikan kepada pasien kalau misalkan dari 4 opsi ini, kalau dari kami atau dari plot itu kita mengarah kepada opsi A. Seperti itu. Kita menyampaikan advokat, kita mengatakan kepada opsi A. Namun semuanya dikembalikan kepada pasien. Pasien mau memilih opsi mana? Opsi A, apa B, apa C, apa D. Seperti itu. Ini adalah sebuah pilihan, ya. Pasien itu harus diberikan sebuah pilihan, tapi kita juga harus membantu pasien mau memilih pilihan yang mana nih dari sekian sekian pilihan. Nah, kalau misalkan pasien tidak memilih pilihan kita, ya kita perawat jangan marah karena itu adalah hak otonomi pasien. Pasien yang berhak memutuskan. Nah, tugas kita adalah melayani saja, merawat saja. Tugas dari perawatan. Jadi jangan sampai kita merasa kecewa seperti itu, karena semua keputusan adalah diambil oleh pasien kita. Nah, komunikasi terapeutik juga bertujuan untuk apa? Meningkatkan quality of life. Kualitinya siapa? Kualitas hidupnya pasien dan juga keluarganya. Seperti itu. Dengan berkomunikasi yang bagus, senyum, sapa, salam. Nah, pasien dengan kondisi yang sakit, perawat datang dengan wajah judes, muram. Wah, anu itu perkara itu bagi pasien itu. Sudah saya sakit, didatangi perawat dengan wajah seperti itu, ada rasa kecewa dari pasien. Tapi kalau kita pasien terbaring di rumah sakit, kita perawat hadir ketemu dengan kita berikan senyuman terindah. Kita berikan senyuman terindah, ya. Pasien itu pasti akan senang melihatnya. Oh, saya dapat tersenyum. Oh, saya mendapatkan tersenyuman indah dari perawat saya, ya. Kita harus memberikan senyuman terindah kepada pasien. Kenapa? Dengan biasanya kalau orang melihat senyuman yang terindah itu akan kembali semangat, ya, untuk istilahnya untuk meningkatkan semangat pasien. Setelah senyum kita bisa salam. Nah, Assalamualaikum Bapak atau selamat pagi. Tapi karena kalau pasien kita Islam, kita sudah tahu ini kan pasti kita tahu nih rekam mediknya agamanya apa. Kalau Islam ya kita bilang Assalamualaikum Bapak. Nah, ini setelah salam ya kita sapa dok, kita sapa pasien kita tanyakan namanya siapa, tanggal lahirnya, tanggal berapa, seperti itu. Untuk mengcross-check kembali apakah betul yang kita datangi pasiennya itu betul, seperti itu. Dan kita tanyakan ada keluhan apa Pak? Ini adalah bagian dari komunikasi paliatif. Nah, mengapa komunikasi itu sangat penting bagi pasien? Karena komunikasi itu inti dari palliative care. Karena apa? Karena yang dihadapi pasien itu sudah banyak tuh beban pasien, udah banyak. Apa aja beban pasien? Misalnya nih, nyeri dan ketidaknyamanan. Itu pasti nyeri pasien itu. Karena disebabkan misalnya penyakitnya ataupun rasa takut kepada kematian. Nah, beban pasien udah banyak, ditambah lagi beban komunikasi yang kurang bagus, udah menambah beban itu kepada pasiennya. Jadinya, kita sebagai perawat paling tidak, beban yang dirasakan oleh pasien itu kita harus mengurangi. Seperti itu, kita harus kurangi beban kita. Nah, itulah komunikasi inti dari paliatif
inti dari palliative care untuk mengurangi beban pasien seperti itu. Adanya kenapa? Ini bebannya pasien apa? Kehilangan harapan. Nah, pada pasien yang palliative care itu pasti ada namanya kehilangan harapan dan itu nggak boleh terjadi kepada pasien. Kita itu harus memberikan semangat, walaupun kita tahu prognosisnya, kita tetap harus memberikan semangat. Jangan sampai pasien itu patah semangat. Kalau sampai pasien kita patah semangat, ya yang terjadi bagaimana? Dipastikan sudah kalau pasien sudah menyerah terhadap dirinya, dipastikan sudah maka gagalnya proses perawatan. Apapun yang diberikan oleh perawat tenaga medis yang masuk entah obat yang paling bagus diberikan kepada pasien, tapi kalau pasiennya menyerah, tidak punya semangat lagi, percuma, ya, percuma. Itu makanya jangan sampai pasien itu kehilangan harapan. Nah, itu. Nah, ini yang menjadi penyebab kita, penyebab pasien ya, penyebab pasien. Dan jangan sampai yang menjadi sebuah penyebab sehingga meningkatkan rasa menyerah. Nah, kita turunkan itu. Jangan sampai pasien itu menyerah, kehilangan motivasi untuk sembuh. Jangan sampai itu ya. Walaupun sebenarnya kita tahu sih, tapi walaupun kita tahu, kita tetap memberikan semangat kepada pasien. Distress spiritual yang dihadapi pasien dan adanya pasien itu kalau keluarganya cemas, nah, itu juga akan menjadi beban kepada pasien. Makanya kita menyarankan kepada keluarga ketika kita bertemu dengan pasien, mendampingi pasien, jangan menceritakan apapun bentuk yang kejadiannya, misalkan kejadian di rumah yang yang negatif-negatif lah. Kita jangan menceritakan kepada keluarga kita, jangan sampai menceritakan hal-hal yang negatif kepada pasien yang dirawat di rumah sakit seperti itulah. Kalau misalkan itu diceritakan, nanti akan menjadi beban, menambah beban kepada pasien. Seperti itu. Jadi kecemasan keluarga itu adalah beban dari pasien. Nah, makanya kita harus berkomunikasi juga kepada keluarga pasien. Ah, ada yang harus dikomunikasikan kepada pasien, ada yang tidak harus dikomunikasikan kepada pasien. Maksudnya ini adalah misal keadaan atau kejadian-kejadian yang kurang enak, itu jangan sampai dikomunikasikan kepada pasien. Sehingga apa? Sehingga kalau kita komunikasikan kepada pasien, pasien menjadi sebuah beban pikiran bagi pasien, maka derajat kesehatan pasien itu akan menurun. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita berkomunikasinya itu harus menyaring. Nah, mengapa komunikasi sangat penting juga? Karena pasien komunikasi, karena kalau kita berkomunikasi kepada pasien, maka akan meningkatkan yang namanya rasa percaya diri. Itu kita akan meningkat. Kalau adanya bukan bukan rasa percaya diri, tapi kepercayaan pasien, ya. Istilahnya itu ada hubungan eh, bina hubungan yang baik. Ya. Kita harus bina hubungan baik dengan pasien dengan cara apa? Dengan berkomunikasi, ya. Komunikasi yang bagus maka akan meningkatkan rasa percaya. Jangankan pasien yang variatif, kita aja yang sehat. Kenapa kita milih berteman dengan si A? Maka salah satunya apa? Salah satu kita bisa berkomunikasi. Sebelum ada rasa kepercayaan, bagaimana komunikasi dulu kan? Komunikasi yang bagus kepada pasien, maka akan timbul rasa kepercayaan pada pasien. Pasien percaya maka ada rasa nyaman. Ya, nyaman dulu. Jadi prosesnya begitu. Awal ketemu pasien untuk apa namanya untuk menemukan persepsi yang bagus terhadap kita perawat, maka kita harus berkomunikasi yang bagus. Jangan sampai kalau kita komunikasi yang tidak bagus, oh si perawat A, ya nggak bagus tuh perawat A. Nah, gitu. Atau misalkan nih, kalau komunikasi, misalkan kita punya praktek mandiri nih, ya praktek mandiri, komunikasi. Kalau komunikasinya jelek, maka nggak ada orang yang akan berkunjung ke perawatan kita, ke rumah perawatan kita. Kalau misalkan kita buka praktek perawat mandiri, semua itu berawal dari komunikasi seperti itu.
Ada kepercayaan, kemudian muncullah kenyamanan. Nyaman, maka pasien itu kualitas hidupnya akan meningkat di situ. Oke, next. Nah, bagaimana prinsip dari komunikasi paliatif? Prinsip-prinsip komunikasi paliatif itu ada empati, ya, kita harus empati. Kemudian ada jujur, kemudian ada aktif mendengarkan, aktif listening, gitu ya. Empati kepada pasien. Ingat, empati jangan simpati. Berbeda empati dengan simpati. Harus jujur kepada pasien, ya. Tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurang. Itu harus jujur. Namun dibungkus dengan komunikasi yang baik, ya. Kejujuran tanpa dibungkus dengan komunikasi yang baik itu menjadi juga tidak baik, ya. Kita jujur, tapi juga harus dibungkus dengan komunikasi yang baik. Kemudian hadir penuh, present. Ini prinsip komunikasi paliatif. Kemudian kita harus menghargai nilai atau kepercayaan atau budaya pasien. Ya, kita harus hargai itu. Dan ketika kita melakukan komunikasi kepada pasien, tidak boleh komunikasi kita menghakimi pasien, nggak boleh. Ya, yang selanjutnya adalah menjaga harapan itu realistis. Ya, istilahnya harapan itu realistis, jangan sampai kehilangan harapan. Sekecil apapun harapannya itu harus kita jaga. Jadi menjaga harapan yang realistis. Nah, apa itu empati? Empati ini adalah kemampuan perawat untuk memahami. Ya, kita harus paham, merasakan. Nah, kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh pasien dan menempatkan diri pada kondisi emosional pasien tanpa hilangnya profesionalisme. Ya, jadi empati itu perawat itu harus paham apa yang dirasakan oleh pasien itu kita harus paham, merasakan juga. Nah, kata kuncinya kalau kita paham merasakan tapi jangan sampai kelewatan batas. Ya, tapi kita juga harus bisa menempatkan diri pada kondisi emosional pasien tanpa harus kehilangan yang namanya profesionalitas. Nah, dalam perawatan paliatif, empati ini menjadi inti komunikasi terapeutik karena pasien itu sering mengalami penderitaan atau sering mengalami masalah pada fisiknya, pada psikologinya, pada sosialnya, dan pada spiritualnya. Itu. Empati ini bukan sekadar merasa kasihan atau simpati, tetapi memahami apa yang dirasakan oleh pasien, hadir secara emosional, serta menunjukkan bahwa pasien tidak sendirian menghadapi penderitaan. Ada loh perawat yang menemani pasien hati. Ya. Artinya pasien itu rasa sakit ada loh perawat yang menemani harus merasa ada, ya, jangan sampai pasien itu merasa ditinggalkan oleh keluarga dan juga ditinggalkan oleh perawat, jangan sampai itu, ya, jangan sampai ada perasaan seperti itu. Kalau semuanya meninggalkan pasien dan pasien merasa dirinya ditinggalkan, untuk apalah hidup? Nah, ini yang menjadi bahaya kalau pasien sampai berpikiran seperti itu. Untuk apa saya hidup kalau semuanya meninggalkan saya? Rasa menyerah pada pasien muncul di situ. Jangan sampai itu terjadi. Ya, oke. Mengapa empati itu sangat penting? Karena seperti yang kita tahu bersama, pasien paliatif itu yang dihadapi nyeri, ya, takut mati terutama. Kemudian eh, fungsi tubuh nggak normal lagi atau fungsinya hilang. Kemudian ada rasa cemas terhadap keluarga, rasa tidak berguna pasien, dan kemudian yang keenam adalah distress spiritual. Dengan adanya empati, maka akan membantu pasien dalam menurunkan kecemasan pasien. Jadi perawat itu membantu pasien untuk menurunkan kecemasan. Yang kedua, meningkatkan rasa aman, membangun kepercayaan,
meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat hubungan terapeutik. Nah, ini mengapa empati sangat penting. Nah, apa bentuk empati dalam praktek keperawatan? Kita harus mendengarkan dengan penuh perhatian. Contohnya apa? Perawat tidak memotong pembicaraan. Fokusnya itu kepada pasien, jangan fokus ke macam-macam. Ya, jadi kalau kita berkomunikasi, fokus kepada pasien. Kemudian, kalau ketika pasien itu berbicara, jangan dipotong. Kita dengarkan sampai pasien itu selesai. Ya, kemudian yang ketiga adalah memberi kesempatan kepada pasien untuk mengeksplorasikan emosinya. Kedua, validasi perasaan pasien. Perawat mengakui bahwa emosi pasien itu adalah hal yang wajar. Present hadir secara utuh. Empati dapat ditunjukkan melalui yang pertama duduk di samping pasien, kontak mata, eye contact, sentuhan terapeutik, diam yang suportif. Ini hadir secara utuh. Bahasa tubuh yang mendukung empati itu bisa dilihat dari mana? Dari ekspresi wajah. Jadi kalau komunikasi kepada pasien itu kita ekspresinya itu harus bagus, ya. Jangan sampai kita ekspresinya itu tidak fokus kepada pasien. Ketemu, tidak fokus kepada pasien. Nada suaranya itu harus tenang, lemah lembut, jangan membentaknya. Tenang, lemah lembut. Posisi tubuh sejajar dan kalau kita berbicara jangan keburu-buru, ya, cepat-cepat. Intonasinya, artikulasinya itu kita harus yang tenang seperti itu. Empati versus simpati. Empati apa? Memahami perasaan pasien. Fokus pada pasien. Kita dukung pasien. Profesional terapeutik. Kalau simpati, kasihan. Ya, yang ditonjolkan itu adalah kasihan. Fokus pada, bukan fokusnya pada pasien, tapi fokus pada perasaan diri sendiri. Ya, terkadang bukan mendukung kalau simpati itu. Terkadang membuat pasien merasa lemah. Itu kalau simpati. Dan juga bersifat lebih emosional. Nah, karena kita perawat, kita harus jaga emosi kita ya. Karena kita perawat. Nah, apa dampak empati dalam perawatan paliatif? Ada banyak dampak ini, ada banyak dampak-dampaknya. Nah, misalkan empati, misalkan nih, empati dapat meningkatkan kepuasan pasien. Kita kurangi distres emosional, memperkuat mekanisme coping pasien, membantu pasien memahami penyakitnya, dan juga menciptakan dying with dignity, meninggal dengan bermartabat. Nah, itu empati. Dampak kalau kita berkomunikasi, dampak empatinya dampaknya ini. Kejujuran. Kejujuran dalam perawatan paliatif adalah sikap menyampaikan informasi kepada pasien dan keluarga secara benar, jelas, terbuka, dan penuh empati mengenai kondisi pasien, prognosis, serta rencana perawatan. Jujur bukan berarti menyampaikan fakta secara kasar atau tanpa perasaan, tapi menyampaikan kebenaran secara manusiawi, mempertimbangkan kesiapan pasien, dan tetap menjaga harapan realistis. Itu kejujuran. Mengapa kejujuran itu sangat penting dalam paliatif? Pasien paliatif menghadapi kondisi yang mengancam kehidupan, sehingga mereka memiliki hak untuk mengetahui kondisi penyakit, pilihan terapi, tujuan perawatan, dan kemungkinan perjalanan penyakit. Kejujuran membantu pasien dalam yang pertama membuat keputusan tentang hidupnya, mempersiapkan diri secara emosional dan spiritual, meningkatkan kepercayaan kepada tenaga kesehatan, mengurangi kecemasan akibat ketidakpastian, mempertahankan martabat pasien. Prinsip kejujuran dalam paliatif, truth telling, informasi yang kita sampaikan kepada pasien itu harus sesuai fakta,
sesuai kenyataan dengan nah ini dibungkus dengan komunikasi yang bagus. Dengan bagaimana kita sampaikan secara bertahap, lembut, dan kita sesuaikan dengan tingkat pemahaman pasien. Artinya, kita sesuaikan ini dalam artian bahwa kita sampaikan itu jangan menyampaikan bahasa-bahasa medis. Tidak memberikan harapan palsu. Perawat tidak boleh menjanjikan kesembuhan yang tidak realistis dan menyembunyikan kondisi yang berlebihan. Menjaga harapan realistis walaupun prognosis buruk, harapan tetap dapat diperhatikan. Cara menyampaikan informasi secara jujur, misalnya nih, gunakan bahasa sederhana, jangan pakai bahasa medis yang ruwet, yang rumit. Kita harus memperhatikan emosi pasien pada saat kita menyampaikan komunikasi, pada saat kita berkomunikasi. Misalkan, jangan kita berkomunikasi saat pasien itu marah. Jangan kita berkomunikasi pada pasien saat pasien itu menangis. Nah, kalau kejadian pasien menangis, marah, maka kita beri waktu. Ya. Kita harus berikan waktu kepada pasien, kita dengarkan pasien, jangan langsung kita berikan banyak penjelasan. Jangan langsung. Kalau kita langsung berikan banyak penjelasan, itu percuma. Ya, masuk itu bahasanya itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, yang jelas dengan kondisi-kondisi menangis atau marah, kita jangan berkomunikasi kepada pasien menyampaikan informasi. Nah, beri waktu pasien, dengarkan, beri ruang pasien seperti itu. Beri informasi yang bertahap, ini artinya tidak semua informasi harus diberikan sekaligus. Perawat dapat menilai kesiapan pasien dan memberikan pasien untuk bertanya. Jadi setelah kita memberikan apa namanya? Setelah kita memberikan komunikasi kepada pasien, kita harus kita harus berikan kepada pasien. Ada ditanyakan Bapak Ibu dengan penjelasan ini. Nah, itu harus kesempatan itu harus ada. Jangan sampai kita memberikan informasi tapi kesempatan itu tidak diberikan. Nah, kenapa harus diberikan? Ya, harus kita berikan kepada pasien. Ya, supaya mungkin ada yang tidak mengerti, pasien bisa bertanya. Yang keempat apa? Libatkan keluarga. Keluarga menjadi bagian penting dalam proses komunikasi paliatif. Namun, walaupun kita libatkan keluarga, tapi kita tetap hormati hak pasien dan juga menjaga otonom dari pasien. Nah, hal yang dihindari, berbohong demi menenangkan pasien. Jangan kita berbohong. Hindari pembicaraan. Ya ini. Jangan sampai kita di depan pasien bicara kematian. Ya, siapapun itu, walaupun yang sehat pun, kalau kita berbicara tentang kematian, ya pasti akan rasa takut. Nah, maka kita hindari. Kemudian, jangan memberikan informasi itu secara mendadak dan kasar. Kita harus bungkus itu. Menggunakan nada dingin dan tidak empati. Nah, hindari ini. Hindari ya. Ini hal-hal yang harus kita hindari. Nah, apa dampak kalau kita jujur kepada pasien? Kita bisa meningkatkan trust, percaya, ya. Komunikasi, rasa percaya, kepercayaan pasien itu akan meningkat kepada perawat. Memperkuat hubungan terapeutik, membantu pasien menerima kondisi dan mempermudah rencana keperawatan yang telah kita buat. Dan membuat atau menciptakan end of life-nya itu, akhir hayatnya itu bermartabat. End of life care-nya itu yang bermartabat. Itu dampak positif dari yang namanya kejujuran. Active listening. Kita harus menjadi pendengar, ya. Pendengar, ya. Active listening. Kemampuan perawat untuk mendengarkan pasien secara utuh, penuh, sadar, dan empati. Bukan hanya dengarkan kata-kata pasien, tapi juga kita harus memahami emosi pasien, makna pasien, rasa ketakutan pasien, dan kebutuhan tersembunyi pasien. Nah, itu kita harus paham ini. Itu yang disebut dengan active listening. Dalam perawatan paliatif,
Active listening ini menjadi salah satu keterampilan komunikasi terapeutik yang paling penting karena pasien sering membutuhkan seseorang yang benar-benar mau mendengarkan penderitaannya. Ya, jangankan pasien yang paliatif, orang sehat pun semuanya maunya didengarkan. Ya, semuanya maunya didengarkan. Seperti itu. Makanya walau kita harus belajar nih, kita harus belajar mendengarkan dari orang lain, ya. Jangan hanya mendengarkan saja, tapi kita harus memahami pembicaraan orang lain, memahami apa yang dibicarakan, emosinya. Nah, itu kita harus mampu itu. Oke, kemudian mengapa active listening penting? Ini. Nah, tujuan active learning adalah memahami perasaan pasien, membangun hubungan terapeutik, mendengarkan aktif, menciptakan trust, rasa aman dan kedekatan emosional, mengurangi distres emosional. Kadang pasien menjadi lebih tenang hanya karena diberi kesempatan bercerita. Kemudian bagaimana cara teknik mendengarkan yang bagus? Teknik mendengarkan yang bagus apa? Fokus kepada pasien. Jangan henti ke aktivitas lainnya itu, hentikan. Tatap pasien. Oh, tatapnya ya tatap yang lembut, jangan jangan tatap mata saya, jangan seperti itu. Kita harus menatap pasien juga dengan lembut. Hindari sibuk tulis menulis terus. Kontak mata menunjukkan perhatian, kepedulian, keseriusan mendengarkan. Mengganggu dan respon singkat. Tujuannya apa? Mendorong pasien melanjutkan cerita, menunjukkan perhatian. Refleksi perasaan, perhat mengulang makna emosional pasien. Parafase mengulang inti pembicaraan pasien dengan bahasa yang sederhana. Diam yang terpetik dalam paliatif, diam dapat memberi ruang pasien menangis, membantu pasien memproses emosi dan menunjukkan bahwa perawat itu hadir. Hmm, Kemudian, nah ini hambatan. Hambatan pasti ada namanya mendengarkan. Kalau dari sisi perawat, buru-buru biasanya perawatnya mau bertemu dengan pasien, itu maunya sebentar. Hanya 1 menit, 2 menit, jangan seperti itu. Jangan sampai terburu-buru. Fokus pada tindakan medis. Jangan hanya tindakan medis saja yang dilakukan. Nah, kita harus juga fokus pada pasien. Medis, ya medis harus, tapi selain medis juga kita harus perhatikan misalkan psikologis pasien, emosional pasien, sosial pasien, spiritual pasien. Kurang empati, nah, ini hambatannya. Dan terlalu banyak memberikan nasihat. Nah, kalau pada pasien paliatif, pasien yang menjelang ajal, itu kita jangan memberikan banyak nasihat. Ya, fokus kita adalah sebagai active learning aja. Karena apa? Karena mereka pasien paliatif itu nggak butuh nasihat sebetulnya. Pasien yang menjelang anjal itu nggak butuh mereka nasihat. Tapi yang dibutuhkan adalah didengar. Seperti itu. Kalau dari lingkungan, misalkan ruangan bisik, privasi kurang, banyak interupsi. Nah, ini hambatan aktif learning. Apa yang harus dihindari? Memotong pembicaraan pasien, langsung memberikan solusi, menghakimi perasaan pasien, sibuk dengan HP atau komputernya, mengalihkan topik terlalu cepat. Dampaknya apa active learning ini? Kita meningkatkan kualitas hubungan terapeutik. Kita menurunkan kecemasan pasien. Kita meningkatkan kenyamanan emosional. Membantu pasien menerima kondisi penyakitnya dan meningkatkan end of life care-nya. Ini dampak dari active learning. Present hadir penuh. Kemampuan perawat untuk benar-benar hadir secara fisik, emosional, dan psikologis bersama pasien tanpa terburu-buru.
tanpa distraksi, dan dengan perhatian yang tulus. Dalam perawatan paliatif, presien berarti menemani pasien dalam penderitaan, memberikan rasa aman, menunjukkan bahwa pasien tidak sendirian menghadapi penyakit dan kematian. Mengapa sangat penting hadir penuh presien? Karena pasien paliatif itu ada yang dirasakan itu takut. Dia tuh sepi, makna hidupnya itu berkurang. Bahkan dia cemas ataupun perasaan ditinggalkan. Nah, kadang pasien itu tidak membutuhkan nasihat panjang atau penjelasan dari medis terus-menerus. Tapi yang dibutuhkan oleh pasien itu adalah seseorang yang mau hadir, mendengarkan, menemani, dan memahami penderitaannya. Tuh. Apa bentuk presien dalam praktik keperawatan? Duduk bersama pasien. Pasien meluangkan waktu, duduk sejajar, tidak terburu dan menunjukkan kesiapan mendengarkan. Kontak mata yang hangat. Nah, kontak mata menunjukkan empati, perhatian tulus, namun tak menyelesaikan budaya dan kenyamanan pasien. Sentuhan terapeutik, misalnya memegang tangan pasien, menyentuh bahu dengan lembut, sentuhan dapat memberikan rasa tenang, rasa aman, dan dukungan emosional. Diam yang bermakna dalam paliatif, diam sering lebih bermakna daripada kata-kata. Ketika pasien kita menangis, takut, sedih, merenung, ah, perawat tidak harus berbicara. Kadang-kadang yang dibutuhkan hanya duduk di sebelahnya pasien. Kita harus memberikan kesempatan kepada pasien mengekspresikan perasaannya, ya, mengekspresikan perasaannya. Apa dampaknya pada pasien presien ini? Pas kalau kita hadir secara penuh pada pasien, maka cemas itu turun, meningkatkan rasa aman, sepi kurang, memperkuat coping pasien dan membantu pasien end of life care-nya secara bermartabat. Nah, ini budaya dan nilai pasien. Menghargai nilai budaya dan pasien adalah sikap perawat menerima, memahami, dan menghormati keyakinan, adat, kebiasaan spiritual, serta cara pandang pasien terhadap sakit, penderitaan, kematian, dan proses perawatan. Dalam perawatan paliatif, setiap pasien itu memiliki namanya nilai hidup yang berbeda, budaya yang berbeda, keyakinan yang berbeda, dan cara menghadapi kematian yang berbeda. Karena itu, pelayanan pasien paliatif itu sifatnya pasien center, kultural sensitif, dan holistic care. Nah, itu sifat pelayanan paliatif. Mengapa budaya sangat penting? Budaya itu mempengaruhi yang namanya cara pasien memahami penyakit, cara pasien bagaimana mengekspresikan rasa nyerinya, bagaimana pasien itu membuat keputusan terhadap pengobatan ataupun perawatannya, bagaimana pasien itu dapat menerima terhadap kematian, ritual menjelang ajal, proses berduka dari keluarga. Contoh, ada pasien yang selalu merasa ingin didampingi oleh keluarga besar. Ada pasien yang nyaman jika keputusannya diambil oleh anak tertua. Ada pasien yang ingin mendengarkan doa atau ayat-ayat suci menjelang ajalnya. Nah, ini contohnya. Apa dampak positif menghargai budaya pasien? Kepercayaan pasien itu akan meningkat. Nah, emosional, rasa nyaman emosional itu meningkat. Sehingga apa dampaknya? Hubungan terapeutik perawat pasien juga pasti akan meningkat dan juga membantu pasien merasa dihargai. Nah, menciptakan akhir hidup yang bermartabat. Ini dampak positif. Tidak menghakimi. Nah, kalau berkomunikasi nggak boleh kita menghakimi. Tidak menghakimi itu artinya perawat bersikap untuk menerima pasien apa adanya. Ku terima kau apa adanya, tanpa menyalahkan,
tanpa meremehkan, tanpa mengecap, ataupun memberikan label yang negatif terhadap kondisi pasien, pilihan hidup pasien, emosi pasien, keyakinan pasien, keputusan pasien dan keluarganya. Nah, ini tidak menghakimi. Dalam perawatan paliatif, pasien itu sering berada pada kondisi yang sangat rentan. Rentan secara fisik, emosi, sosial, dan spiritual. Karena itu pasien membutuhkan penerimaan, rasa aman, dukungan, dan bukan penilaian ya. Jangan memberikan penilaian kepada pasien. Yang kita berikan adalah support, dukungan kepada pasien. Nah, mengapa sikap yang tidak menghakimi itu sangat penting? Kalau kita menghakimi pasien, maka pasien paliatif itu maka akan marah, takut, menyangkal penyakit, menangkal penyakit, menangis, ataupun harapan musnah, mempertanyakan Tuhan. Nah, ini kalau kita menghakimi. Makanya kita nggak boleh menghakimi. Bisa saja pasien itu menolak terapi atau memiliki gaya hidup tertentu. Jika perawat menghakimi, maka pasien akan ada merasa bersalah. Pasien menutup diri, hubungan terapeutiknya itu rusak antara pasien dengan perawat. Sebaliknya, sikap non-judgment membantu pasien merasa diterima, dihargai, aman untuk mengekspresikan perasaan. Menjaga harapan realistis. Kemampuan perawat dan tenaga kesehatan untuk membantu pasien tetap memiliki harapan. Tetapi harapan tersebut disesuaikan dengan kondisi medis dan perjalanan penyakit pasien. Dalam perawatan paliatif, harapan tidak selalu berarti sembuh, tetapi dapat berubah menjadi harapan untuk bebas nyeri. Ya, kalau pada pasien paliatif itu harapannya nggak sembuh, dia itu harapannya biasanya itu nyerinya nggak ada, nyerinya berkurang, nyaman, tidur nyaman, dapat berkumpul dengan keluarga, dapat beribadah dengan bagus, dengan baik, kemudian mau tinggal dengan damai dan bermartabat. Harapan membantu pasien untuk semangat hidup, meningkatkan semangat hidup, mengurangi kecemasan, meningkatkan mekanisme coping, menemukan makna hidup, dan menghadapi akhir kehidupan dengan tenang. Tanpa harapan, pasien itu pasti mengalami yang namanya putus asa. Dia depresi, motivasi hilang, dan distres spiritual. Jika perawat memberikan harapan yang tidak realistik, maka pasien dapat kecewa. Ya, pasien itu pasti kecewa. Kepercayaan pasien turun, warga sulit menerima kondisi dan pengambilan keputusan menjadi tidak tepat. Cara perawat menjaga harapan yang realistis. Jujur tapi tetap empati. Perawat tidak boleh berbohong, memberi harapan palsu. Namun penyampaian harus lembut, suportif, dan penuh empati. Fokus pada tujuan yang masih bisa dicapai. Daripada fokus pada kesembuhan total, perawat membantu pasien fokus pada kualitas hidup, kenyamanan, ataupun meaningful moment. Dengarkan harapan pasien. Libatkan keluarga. Keluarga sering membutuhkan bantuan untuk memahami perubahan dan tujuan perawatan. Dari cure menjadi comfort oriented care ya. Cure berubah menjadi comfort, rasa nyaman. Oke. Teknik komunikasi verbal, gunakan kalimat sederhana, nada lembut, berikan pertanyaan terbuka kepada pasien, kemudian validasi perasaan pasien. Jangan sampai kita hindari harapan palsu, PHP. Jangan sampai kita mem-PHP pasien. Jangan sampai juga kita menjadi guru atau menggurui pasien. Dan juga jangan kita jadi hakim atau menghakimi pasien. Dan juga kita harus hindari yang sifatnya terlalu teknis. Menyampaikan bad news. Ini breaking bad news. Menyampaikan kabar buruk secara manusiawi dan profesional. Nah, ini kerjaan perawat ini kalau pada pasien pasien dengan perawatan paliatif biasanya itu tugasnya fungsinya komunikasi itu adalah menyampaikan berita buruk. Nah, ini bagaimana caranya kita bisa pakai namanya metode SPIKE.
dalam breaking bad news. Spek itu S itu apa? Setting. Siapkan, kita harus menyiapkan tempat yang nyaman ketika berkomunikasi kepada pasien. Misalkan itu yang nyaman itu, misalkan lingkungannya bagus, nyaman, sepi, ada dingin. Nah, itu siapkan tempat yang nyaman. Persepsi, kita harus menanyakan pemahaman pasien. Speakers invitation. Tanyakan kesiapan menerima informasi. Knowledge, berikan informasi secara perlahan. Emosi, respon emosi pasien. Strategi dan summary, susun rencana bersama. Bagaimana integrasi teori caringnya Watson dalam komunikasi paliatif? Jane Watson menekankan yang namanya caring relationship, transpersonal caring, dan human-to-human connection. Menurut Watson, kehadiran autentik perawat dapat membantu proses healing, meskipun penyakit tidak dapat disembuhkan. Ketika perawat duduk di sebelah pasien, present, pegang tangan pasien, mendengarkan ketakutan pasien, active learning, mendengarkan pasien, maka perawat sedang menerapkan transpersonal caring relationship. Ini yang menjadi inti teori dari Watson, caringnya Watson. Integrasi Theory of Interpersonal Relation Peplow. Teorinya Peplow dalam komunikasi paliatif. Peplow ini memandang keperawatan sebagai hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal terapeutik antara perawat dengan pasien. Fokus teorinya ini terkait dengan komunikasi, hubungan yang terapeutik, dan pemecahan masalah emosional pasien. Dalam paliatif, perawat sebagai konselor, edukator, ini perannya. Resource person, surrogate leader, sangat sesuai pada komunikasi end of life, dukungan emosional, dan breaking bad news. Ini beberapa ayat suci Al-Quran. Fakula lahu kaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru au yahsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia sadar ataupun takut. Nah, ini kita aslinya kita harus berbicara secara lemah lembut kepada ini Firaun ini kan, ke Firaun aja kita harus lemah lembut, apalagi kepada pasien yang paliatif. Nah, itu ya. Fakululin nasi husnan, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Surat Al-Baqarah ayat 83. Ada sedikit pantun seperti biasa. Pergi senja melihat pelangi, langit redup ditemani awan. Komunikasi bukan hanya sekedar berbunyi, tapi hadir memberikan ketenangan. Burung terbang menuju taman, hinggap sebentar di pohon cemara. Zikir dan doa memberi ketenangan, menguatkan hati menuju akhir usia. Lampu redup di ruang perawatan, sunyi malam terasa syahdu. Di akhir hidup yang paling dibutuhkan bukan jawaban, tapi seseorang yang menemani selalu. Nah, itulah eh, materi kita terkait dengan komunikasi. Sebelum berakhir, marilah kita membaca sholawat tibil qulub ataupun sholawat syifa supaya penyakit hati kita, penyakit fisik itu tidak ada, berkurang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa sifaiha wa nuril absori wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Demikian pemberian materi kita. Terima kasih. Arigato gozaimasu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.